kita jujur ya Pak, nawarin uang 400 juta bentuk cek. Ini kami bukan menawarkan, kami hanya ditugaskan. Nah, kenapa dia nawarkan uang 400 juta? Ternyata rumah saya disurvei, udah nggak layak lagi dihuni, baru memperbaiki rumah ini. Oh. Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mang Es Angler. Mudah-mudahan kita sehat dan bahagia pastinya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Oke sahabatku, kali ini kita sudah di kebun durian lagi sahabatku. Kita sudah di pondok durian. Ini kita nunggu durian lagi. Mudah-mudahan hari ini ada jatuh durian kita ya sahabatku. Tapi sayangnya durian kita tinggal sedikit ya sahabatku. Paling banyak kalau sekitar 20-an, lebih sedikit mungkin, yang jangan nggak nyampe lagi. Tapi kita tetap istiqomah untuk menunggu durian jatuh ya sahabatku tiap hari. Nah oke sahabatku, seperti biasa kita akan mengupload video lagi. Kami akan mempersembahkan satu video lagi. Video ini tujuannya agar memantapkan kita, membuat kita selalu istiqomah ya sahabatku pada Capres 02 yaitu Pak Prabowo Subianto, yang selama ini kita sama-sama mendengarkan banyak isu-isu negatif tentang beliau ya sahabatku, dan agar kita tidak terpengaruh dengan isu-isu negatif dan hoax-hoax yang sedang viral sekarang ya sahabatku. Oke sahabatku, langsung saja kita dengarkan. Inilah mantan anak buah Pak Haji Prabowo Subianto, yaitu yang bernama Slamet Pujiwarna ya sahabatku. Beliau ini adalah seorang sersan 2 Purnawirawan Slamet Pujiwarna ya sahabatku, dan beliau ini mantan anak buah Pak Prabowo Subianto yang selalu bersama beliau dan menyaksikan langsung bagaimana Pak Prabowo Subianto ya sahabatku. Oke, langsung saja kita dengarkan videonya. Ya sekarang kan zamannya masanya kampanye gitu ya. Menurut Pak Slamet, Pak Prabowo itu pantas gak dia menjadi presiden Republik Indonesia, Pak? Pertanyaan itu saya jawab tegas dari hati ya Pak ya. Izin semuanya saya nyampaikan. Saya jawab tegas, pantas Pak. Pasti ada tujuan dan alasan. Tidak mungkin seorang Slamet hanya karena senang gitu ya. Pantas ya. Pantas Pak, saya jawab. Karena Pak pantas. Terima kasih. Karena kami langsung dapat merasakan Pak apa yang beliau berikan terhadap anak buahnya, terutama kesejahteraan. Kemudian sosial ini bukan untuk kepentingan prajurit saja, di negeri orang pun disebar Pak. Disebar pastor-pastor, disumbang buku Pak. Nggak ada yang tahu. Karena kepentingan pendidikan di Timur Leste saat itu. Sampai peta yang dari bola Pak dikirim juga, kami yang ngajukan sama beliau. Peta yang dari bola Pak itu juga sangat dibutuhkan sama murid-murid, dikirim dari Jakarta. Cuma nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dikirim dari Jakarta Pak. Jadi pertanyaan Bapak itu tadi bukan karena saya senang ya Pak, dosa rasanya. Usia saya udah tua Pak, kalau pembohong itu aduh ya Allah ya Tuhan, dampaknya juga ya kena. Ya jadi pantas Pak, saya jawab pantas ya. Dengan alasannya sosial udah nyata, mayoritas belum diketahui orang banyak. Di situ saja Pak. Kenapa nggak diketahui orang banyak Pak? Ya karena kenapa ya Bapak pertanyaan nggak pernah, ya itu salah beliau sendiri. Waktunya baru masuk itu kemarin tentang sumbangan air ya Pak ya, di Jogja di ini. Nah itu sudah dapat nilai plus Pak tuh, karena itu untuk seumur hidup. Nah ini mulai Pak meningkat tuh damat itu kan berapa provinsi itu yang dikasih sumber air. Saya ikutin, saya bahagia Pak mendengar gitu. Nah kalimat pertanyaan Bapak itu tadi, karena satu dia mah nggak pamrih orangnya Pak, kalau memberi selalu senyap.
Iya, senyap. Nah itu kekurangan beliau. Kalau lainnya kan seneng ditonton, Pak. Saya amat itu. Wih, bagi sembako murah, wih. Udah wah sambil diperagangan. Ya kita bukan sepihak, Pak, mau dijinya. Iya. Ini demokrasi, punya hak untuk menentukan pilihan. Ya ini karena Bapak bertanya sebagai petugas juga akan menjawab, Pak. Itu kenapa nggak diketahui orang. Yang saya tahu memang orangnya senyap, Pak. Nggak mau didengar, nggak mau ditonton kalau berbuat sosial itu. Iya. Tetapi luar biasa. Itu dari dulu, Pak ya? Dari dulu. Jujur aja, Pak. Ya itu saya ceritakan di Timur tuh sampai gereja pun disumbang itu, Pak. Gereja tuh tahu apa karpet atau apa tuh namanya Pak Sigit bagian kasih 4. Dia tugas dia nyari karpet ke Jakarta. Dia dari dulu, Pak. Cucu Bapak yang perempuan juga akhirnya kiprah di tentara juga, Pak ya? Cucu, ya betul. Itu gimana ceritanya, Pak? Nah, ceritanya begini. Ketika Bapak Angga hadir di rumah ini, Pak, memperkenalkan saya Angga dari staf ini, nyambung tuh, udah saya persilakan masuk. Mohon izin, Pak, kami ingin wawancara dengan Bapak. Saya tanya, ini wawancara dalam rangka apa? Kalau Bapak sebagai petugas, setidaknya kami harus tahu surat perintah. Nah, ini dari mana? Dari Pak Bo. Mulai saya tanya, sandinya apa ketika masih dinas Mawar Merah? Oh, udah masuk. Sudah lanjut. Mawar Merah lanjut. Ya itu berkepanjangan nyampe 2 kali ke rumah ini. 2 kali waktu itu kami seizin beliau ingin menanyakan kepada Bapak Slamet beberapa pertanyaan, tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Pastinya anak saya ada saat itu, Pak, ini AUJ. Kita jujur ya, Pak, nawarin uang 400 juta bentuk cek. Ini kami bukan menawarkan, kami hanya ditugaskan. Nah, kenapa dia nawarkan uang 400 juta? Ternyata rumah saya disurvei. Udah nggak layak lagi dihuni. Perlu memperbaiki rumah ini. Kalau saya berpedoman, sepanjang nggak bocor, ngapain harus mewah-mewah? Iya. Bukan kami tolak saat itu. Mohon izin, Pak Angga. Saya bilang, saya bukan menolak, tapi ditangguhkan atau dialihkan. Terus gimana, Pak Slamet? Maksudnya cucu kami ini baru tamat SMA, ingin masuk koas, mohon petunjuk dari Bapak. Terus ini masalah cek ya disampaikan, kami alihkan aja. Kenapa, kata Pak Angga, kenapa kau meminta itu? Ini biar dikenang sama Pak Prabowo. Sebaliknya cucu kami biar mengenang beliau. Akhirnya masuk dilaporkanlah ke beliau. Kontak ke orang tuanya, udah kamu daftar aja, karena ditanya mau daftar di mana, di ini. Akhirnya kita kasih biodata lengkap. Ya itu, Pak, ceritanya seperti itu. Aslinya suruh memperbaiki rumah ini. Jadi Bapak lebih memilih pendidikan. Iya. Dan Pak Prabowo juga setuju. Nah, alhamdulillah, Pak. Saya dengar tuh waktu di telepon tuh suara beliau. Nah, kamu urus sampai tuntas. Itu yang membuat hati saya senang, Pak. Hanya dari berapa ratus yang lolos 48, Pak, koar di Palembang ya. Karena saringannya begitu ketat. Alhamdulillah, Pak, itu perjalanan cucu. Terakhir deh, Pak. Siap. Ada yang mau Bapak sampaikan nggak tentang nilai-nilai atau kepribadian Pak Prabowo yang sekarang jadi calon presiden kita? Iya. Buat teman-teman, buat kawan-kawan kita, kawan-kawan muda kita, Pak. Saya tidak akan mengatakan mewakili, bukan, tapi anggaplah saya sebagai mantan anak buah ya, Pak, biar lebih netral lagi. Jadi
semua itu Pak jangan terkecoh oleh bahasa hoax itu tadi. Saya bertanggung jawab Pak. Kalau ada yang berdebat tentang dia penjahat itu, ini saya bertanggung jawab. Jangan mimpi lah. Dan itu udah dikelirkan di televisi. Berbeda-beda kepentingan tahun 98 itu. Beliau menyelamatkan negara, ini merasa terganggu. Itu sudah ketemu dengan Sujatmiko. Ya kan Pak? Ya. Pak Jatmiko, dia menyadari. Lepas gabung. Jangan merenungi yang sudah lewat dah. Yang belum saja kita bangun, kita tata. Sudah itu bukan penyelesaian, akan mengakibatkan dendam jangka panjang. Ya semoga ya Pak ya, semuanya berjalan dengan baik. Amin, amin. Oke sahabatku, sudah sama-sama kita dengarkan video wawancara antara Bang Yahdi Jamhur dan juga Pak Slamet Pujiwarna ya sahabatku. Nah, Pak Slamet Pujiwarna ini adalah mantan anak buahnya Pak Prabowo Subianto. Jadi beliau ini selalu bersama Pak Prabowo Subianto ketika itu ya sahabatku. Nah, jadi ini real ya sahabatku, berarti tahu persis bagaimana Pak Prabowo Subianto selama beliau menjadi seorang pimpinan ya sahabatku. Begitu mulia dan baiknya hati Pak Prabowo Subianto itu yang selalu memperhatikan yaitu bawahannya ya sahabatku. Itulah tadi sampai kata Pak Slamet tadi, kekurangan beliau itu adalah tidak mau memberitahu kebaikan-kebaikan beliau itu kepada orang lain, apalagi media ya sahabatku. Itu maksudnya, jadi salah beliau sendiri ya sahabatku. Kekurangan beliau itu tidak mau memberitahu kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan ya sahabatku. Jadi banyak sekali ya sahabatku. Jadi untuk video ini, video aslinya itu panjang ya sahabatku. Ini video sekitar 50-an menit lebih ya kalau tidak salah ya. Jadi video Bang Yahdi Jamhur ya, sedang mewawancarai Pak Slamet Pujiwarna ya sahabatku. Jadi untuk nonton video aslinya, video fullnya sahabatku, nanti saya taruh di deskripsi ya sahabatku, linknya. Nah, jadi sahabatku, untuk yang ini kan sama-sama kita ketahui bahwa Pak Prabowo itu memang jiwa sosialnya itu luar biasa ya sahabatku. Sampai-sampai itu kata Pak Slamet tadi, rumah beliau itu mau direnovasi, tapi beliau menolak ya sahabatku. Mau direnovasi oleh Pak Prabowo Subianto karena Pak Prabowo Subianto itu sangat menghargai perjuangan para prajurit ya sahabatku, yang sanggup mempertaruhkan nyawa untuk demi kedaulatan negara kita Republik Indonesia ini. Itulah apresiasi dan betapa Pak Prabowo itu sangat menghormati dan menghargai itu orang-orang yang terus berjuang untuk negara ini ya sahabatku, seperti Pak Slamet tadi ya sahabatku. Dan juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu memang tanpa pamrih ya, real apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi, karena Pak Slamet ini bukan cuman mendengar ya, beliau menyaksikan langsung ya, beliau sendiri yang bersama Pak Prabowo Subianto, jadi tahu persis bagaimana Pak Prabowo Subianto ketika menjadi pimpinan beliau, yang selalu memperhatikan bawahannya. Jadi mulai dari dulu ya sahabat, ternyata mulai dari beliau muda ya, memang jiwa sosialnya itu tinggi, sangat-sangat tinggi ya sahabat. Nah, oke sahabatku, mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua tentunya, agar kita tetap istiqomah untuk mendukung Capres 02 ya sahabatku, yaitu Pak Prabowo Subianto, agar kita tidak terpengaruh dengan hoax ataupun isu-isu negatif tentang Pak Prabowo Subianto ya sahabatku. Oke, terima kasih, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.